Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Tetap bersama saya, jurnalis senior kita, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat? Harus sehat dong. Harus sehat, Iya. Tetap semangat dong. Wah, harus. Nggak boleh kendor. Ya, Bung, benar. malam ini khusus kita datangkan tamu istimewa kita, Bung Ropan. Biasanya kan selalu kita munculkan pemain-pemain nasional. Tapi ngomong-ngomong lama juga nggak ketemu kita ya. Itu dia. Kita mesti atur ngopi. Nggak tahu dekat-dekat Makanya. kita juga. Aduh. Betul. Budi Sudarsono, Bung Ropan. Iya dong. Wong Kediri. Striker nasional 10 tahun. Iya. Jadi udah make Garuda itu udah 10 tahun itu udah luar biasa banget. Julukannya Piton ya. Piton. Iya ya, pasti semua pendukung timnas dulunya, penggemar sepak bola sudah tahu siapa Budi Sudarsono. Iya dong. Ya kan? Persija, Kediri, Wah, sudah kayaknya mantap. Sriwijaya 10 tahun dan sekarang dia mengakhiri tapi tidak lepas dari sepak bola ya Mas Budi ya. Siap. Saya panggilnya Mas Budi aja lah. Saya mau panggil Bud kayak enak, Mas Bud aja. Ya kan? Katanya mau dah SSB atau di dekat rumah. Masih masih Oh, sepak bola ya? Masih. Susah. Kita Susah sebenarnya meninggalkan mau sepak bola. melupakan sepak bola. Oh, nggak bisa. Akhirnya tetap kembali lagi. harus ke situ, Susah Bung. emang, susah. Dan sekarang membangun bibit-bibit muda. Nah, itu. Iya kan? Di daerah Bung Ropan. Daerah kita ternyata. Rupanya di Cibubur juga. Mesti ngopi ini. Kita nanti setelah ini kita cari waktu lah ketemu Bung Iya, Ropan. benar. Tapi sekarang kita mau ngomongin timnas sekarang. Ya. Mas Bud ya. Oke. Kita mau menatap ke depan ya Mas Bud, Bung Ya. Ropan. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang Ya. apa yang terjadi di semalam Sydney. ya di Sydney ya, aduh kita akan banyak sekali hal-hal yang mungkin catatan dari kita semua. Tapi di depan kita ini ada pertandingan yang juga sangat penting. Ya. Kita melawan Bahrain. Bahrain. Di depan publik sendiri, ini kesempatan. Iya. Tapi Bung Ropan, mungkin Bung Ropan ya pastilah punya catatan evaluasi subjektivitas sebagai seorang pengamat bola, wartawan senior yang juga mengikuti perkembangan timnas melawan Australia kemarin seperti apa, Bung? Kedepannya nanti kita. Iya, memang agak mengejutkan juga ya di starting eleven yang saya berpikir bahwa di tengah itu dia kuatkan, ya Clifford maksudnya, Iya. ya bermain dengan apapun, tapi di tengah itu kan Australia punya kekuatan di tengah, boy. Jack Irvine, Iya. mungkinnya dia membuat brace, toh. Iya. Jayden O'Neal ini kuat-kuat semua mereka. Tapi mungkin Clifford lupa bahwa di situ harus ada pemain seperti Ivar Jenner. Oke, tapi masuk babak kedua harusnya dari awal. Joe Pelupesi untuk bisa mendampingi Tom Hai. Kalau kemarin kelihatan Tom Hai itu kerja keras, kan cuma berdua Nathan. Iya, Kita juga kaget Nathan bermain, ya kan? Banyak yang bilang Iya. begitu ya. Ya, agak sulit. Oke. Tapi kalau ada Joe, ada Ivar akan lebih mempermudah bagi Tom Hai untuk mensupport ke depan bola-bola sini. Itu yang membuat saya pikir di lini belakang juga agak longgar. Ketika tadinya saya pikir dengan 4, kemudian mendorong Dean James ke depan, ada 3 cuma tinggal. Verdong ditarik ke dalam untuk mendampingi Jai Isis dan Mesilgers. Mereka agak longgar, di gelandang juga putus. Tapi kalau ada Joy sama Ivar kan kuat di sini. Untuk DM-nya kuat. Kita bermain kemarin sulit. Nathan dan tidak kuat bersama dengan Tom Hai. Itu yang saya pikir membuat Australia lebih kuat. Dan cara Australia bermain, Tony Popovic sangat cerdas. Dia meminjam cara bermain Indonesia, lebih menunggu. Biasanya kan Australia unggul ball position. Di Jakarta aja mereka unggul telak. Tapi kemarin mereka sengaja membiarkan Indonesia itu mereka pakai counter. Dan berhasil, Mas Bud. Kita kan jauh, 61% melawan 39. Iya, ball position kita ya. Iya. Bayangkan mereka bermain di kandang, mereka kalah ball position dari kita. Tapi mereka lebih efektif. Itulah, bermain bola yang efektif. Efektif. Ya. Mas Bud ya? Iya, emang. Overall Mas Bud melihatnya seperti apa untuk bekal kita menghadapi Bahrain ini? Ya, mungkin salah satunya kalau kemarin pemain baru si Ole masuk itu menurut saya agak tepat banget. Ole, memang iya. kita membutuhkan daya dobrak di depan tuh dari beberapa pertandingan terakhir tuh kita kurang untuk strikernya itu. Tapi kemarin dia masuk sangat bagus banget. Terus sejak awal dia masuk. Habis itu dia ciptakan 1 gol, ya kan? Iya. Itu menurut saya sangat tepat lah, sangat tepat. Cuman yang lain itu kayak pemain yang yang baru itu, menurut saya pemain yang lama dulu dikasih kesempatan, mungkin baru babak kedua atau babak ini itu baru dimasukkan. Itu juga menurut saya lebih bagusnya seperti itu. Tapi namanya sepak bola ya
Ada pertimbangan khusus dari trio pelatih kita, Bung ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kamar ganti. Kita Ya, nggak makanya kita benar, nggak benar. tahu apa yang terjadi Benar. sebelum pertandingan. Ya. Bahkan 3 hari sebelum pertandingan pun akhirnya memilih skema seperti begitu, Bung Ropan. Iya, tapi kan dia harus konsisten dengan omongan dia. Maksudnya Kluivert lagi kan, Iya. bahwa dia akan memainkan pemain yang punya jam bermain banyak, menit bermain banyak di klub. Nathan itu sudah lama nggak main, mungkin cuma 1 kali main, mungkin dari 5 bulan dia nggak bermain Iya. dengan Swansea Iya. kan. Iya. Rafael juga yang dimainkan itu di Brisbane banyak di cadangan, termasuk Iya. Marcelino kan. Marcelino, benar. Jarang main di Oxford. Kalau Jarang. Ole yang dibilang tadi, dia sering main Iya. di Oxford. Jadi Iya. dia harus pegang itu dia. Jadi dia harus memainkan pemain-pemain yang, kalau saya pikir kemarin itu ada 2 gelandang kita tambah yang saya bilang tadi, Joy dan Ivar, itu akan jauh lebih bagus. Mereka pemutus serangan sebelum masuk ke pertahanan kita yang kelihatan kemarin agak rapuh ya. Agak rapuh, Iya. benar. Longgar itu karena tidak kuat di tengah. Siapa yang bisa menahan Jack Irvine? Siapa yang bisa menahan Jayden O'Neil? Ya Iya. kan? Ya, Luis yang bisa bermain dari sisi kanan, Behich dari, ya susah. Yang bisa Tapi Mas mendapatkan Budi ini. mengantisipasi bahwa tiba-tiba 15 menit pertama tuh kita menguasai posisi kita. Itu kita sudah ngomong ke teman-teman waktu nobar itu kita Iya. ngobrol. Ini kita ini terlalu terbuka, Iya. terlalu neken seperti kita lawan Jepang kalau nggak salah ya. Kita tekan babak ini, habis itu kita nggak ada peluang sama sekali, kan gitu. Jadi kalau yang kemarin beda lagi, kita neken oke, untuk kita ada kesempatan penalti itu Iya. sangat bagus, tapi sayangnya kita nggak gol. Mungkin kalau gol beda lagi tuh, Iya. kepercayaan diri mungkin itu. Iya. Cuman setelah itu kita tetap terbuka, terlalu terbuka mainnya. Karena kita ketinggalan. Gitu loh. Iya, mungkin itu ya. Yang masih Sebelum- ini, sebelum sebelumnya, ketinggalan. sebelumnya, sebelum kita Kebobolan penalti itu. Iya. kebobolan itu terlalu terbuka kita. Beda dengan permainan yang sebelum-sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya kita mengandalkan istilahnya bertahan dulu baru menyerang. Iya. Kalau ini menyerang dulu baru bertahan, istilahnya begitu. Agak susah kalau begitu. Jadi komunikasinya untuk transisi antara menyerang ke bertahan itu lebih cepat ketika kita bertahan ke menyerang. Itu. Jadi agak lambat. Kan terbukti kemarin. Miskomunikasi bagaimana cara untuk mengantisipasi, akhirnya bola kena di belakangnya kita itu Iya, berapa iya, kali iya, yang iya. pemain belakang itu. Iya. Akhirnya Garis- 1 lawan 1 kan? Iya, betul. Itu. Itu karena garis pertahanan yang tinggi itu. Bung Selain Ropan, ya. garis pertahanan yang terlalu tinggi, Australia memainkan cara yang kita pakai di Senayan. Mereka rapat. Rapat. Lihat aja, kita kan sulit masuk ke kotak penalti. Sulit banget. Sangat sulit. Kecuali 15 menit pertama itu Benar, lebih benar. enak bermain. Iya. Mereka membiarkan, tapi mereka tuh lebih rapat, lebih dalam. Jadi kayak seperti Iya. membaca dia, Bung. Mereka membaca. Dulu permainan kita Keren, untuk ya. ya. Itu kan yang dilakukan juga Cina kan, Iya. membiarkan kita penguasaan bola yang tinggi ketika lawan Benar. Cina kan. Cina counter 2 kali kita kena. Dan memang susah, Ole kan hanya bekerja sendiri di Jepang. Iya. Kalau kita bisa lihat. Iya. Lain hal kalau ada Ragnar Boy, itu Iya. tentu akan lebih Iya. jauh lebih bagus. Karena Marcelino juga kemarin tidak muncul permainan kan. Iya. Termasuk dengan Rafael. Rafael, ya. Jadi makanya kita kemarin tuh buntu harus menumpuk banyak pemain di tengah. Karena mereka sangat kuat, sebelum bola ke depan tuh kuat. Dan juga Nathan gol ketiga misalnya dari Jack Irvine, ketika dia tembak pertama kali, Iya. ada mental dimentahkan oleh Martin Pas, Iya. Iya. bola mental, dan baru dia dengan enak aja dia dorong lagi kan. Dorong, benar. Nathan Cho persis ada di belakang, hanya menonton, hanya diam, tidak bisa mengganggu. Waktu tembakan pertama dia harus lebih rapat. Kalau diputar lagi berulang kali memang kelihatan sekali. Iya. Dia kan bebas. Bebas, dia habis nembak, ditahan, bola mental lagi, dia Iya. arahkan bola dengan tenang aja. Dia bisa melakukan itu dengan baik. Dan juga gol penalti mereka, kalau nggak ada penalti itu dia. Iya. Kan tidak perlu terjadi, Nathan harus bisa memeluk. Benar. Nggak ada bola berbahaya, Boy, di sana. Kemudian ada pelanggaran itu, sebelum dicek ke VAR. Iya. Ya. Tapi ya apapun itu sudah lewat. Kalau kita bisa memanfaatkan peluang itu ada di babak pertama, kan di 15 menit pertama ada 2 peluang. Pertama Ya. Jai Izzes, Benar. sundulannya dimentahkan Iya. oleh Matthew Ryan. Kemudian ada penalti itu. Ya, bisa mengubah keadaan, bisa rame lah. Walaupun bertahan kita nggak bisa menjamin juga bahwa kita akan menang, Iya. tapi itu pasti rame kalau kita lagi Benar. membuat gol. Artinya secara psikologis mereka tertekan juga gitu. Iya, tapi jauh-jauh hari kita sudah mengantisipasi bahwa stylenya Patrick Kluivert yang adalah Menyerang. menyerang. Ya kan? Iya, benar. Dengan bola 4 Karena dia striker, dilihat kan. Iya. Benar. Iya, memang mungkin dari pengalaman Kluivert ya sebagai Iya. penyerang, ya itu akan diterapkan ke pemain, itu pasti wajar itu dalam sebuah tim itu seperti itu. Dan materi kita mumpuni. Mumpuni Iya. itu. Mumpuni. Kalau saya lihat materi kemarin, saya juga bilang ke teman-teman itu, jadi kita itu nggak akan main
seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Karena salah satunya pelatihnya penyerang gitu loh. Salah Iya. satunya itu. Akhirnya bener, tapi hasilnya kurang memuaskan buat kita gitu. Jadi emang kita neken terus, cuma nggak ada yang ini, istilahnya peluangnya juga kecil. Karena Australia emang pengalamannya sudah luar biasa. Dia cara Iya, Bung. bertahan dia kelihatan nih. Kelihatan Gimana? banget itu cara bertahannya itu. Formasinya tuh Rapi banget. Gitu. Terorganize dengan Jadi baik. nggak ada yang bocor tuh nggak ini. Jadi Seorang rapi pemain banget. bisa mengatakan Iya. bahwa lawan kita itu memang tim yang udah jadi, tahu bagaimana bertahan ya. Iya. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi Australia itu walaupun main di kandangnya kan jarang Iya. tim Iya. yang main di kandang terus dia main seperti itu. lebih counter attack Iya, ya. kan jarang. Apalagi Australia Jarang. kan. Iya, jarang. Australia. Gitu. Bagus mereka. Kemarin seperti itu. Jadi dia lebih rapi untuk bertahan kan. Jadi menurut saya memikirkan pertahanan yang rapi dulu baru menyerang itu lebih bagus daripada Ketimbang menyerang dulu baru bertahan. Iya. Itu. Dan itu yang dipakai STY sebelumnya kan. Lebih pragmatis tetapi efektif dalam counter attack. Gitu. Iya, Dan betul. iya dong. Dan kita lihat kalau Patrick sekarang kan berbeda. Ketika kita ketinggalan dia seperti kebingungan di pinggir lapangan, Om Boy. Dia bingung apa yang dia harus lakukan, ya kan? Gitu. Masih mungkin lebih bagus Alex Pastur yang lebih kelihatan kan sih, tapi kelihatan kali dia plan B nggak jalan kan. Begitu Iya. ketinggalan dengan 3-0 agak bingung di pinggir lapangan. Iya. Gitu. Dan Iya. memang mental kita sudah drop begitu 3-0. Drop, ya, ya, drop. Udah anak-anak sudah bermain seperti ya. Iya. Kita menyerang pun Iya. kayak seperti udah kebaca, Bung. Kebaca. Iya, sudah kebaca. Kita mau main seperti apa kayak kita udah kebaca gitu loh. Jadi istilahnya kita ini udah mau ngapain udah Nah, diantisipasi dulu. gitu ini loh. kan pengalaman, Gitu loh. ya kan? Gitu. Mas Budi kan mengalami kan, situasi-situasi Gitu. seperti yang dialami oleh Marcelino, dialami oleh Tom Hai itu dialami. Siap. Melepas dalam situasi seperti itu gimana sebenarnya harus dilakukan oleh pemain? Ya monoton lagi seperti yang diperintahkan pelatih atau berbuat sesuatu gimana? Ya emang harusnya kitanya yang punya ini sendiri, inisiatif sendiri ya. Sebagai striker nih? Sebagai striker, untuk inisiatif sendiri supaya kita bagaimana kita bisa mendobrak. Yang pertama itu biasanya kita menciptakan peluang. Itu. Yang penting bagaimana kita bisa menciptakan peluang dulu. Itu gol nggak gol itu dulu. Iya. Untuk menciptakan peluang. Tapi kalau kita peluang aja nggak ada, apalagi gol gitu kan istilahnya kan. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita berusaha untuk menciptakan peluang dulu, walaupun itu nggak gol, kita bikin lagi. Semakin banyak menciptakan peluang, pasti nanti ada Kans untuk gol. Untuk gol pasti ada. Iya ya. Shot on goal kita memang kalah ya, Bung Ropan. Iya, tapi kita lebih banyak Lebih shoot banyak ya. nembak tapi tidak Tadi mengarah cuma ke- 4 on target dari 11 Iya, tidak on target. Enggak. Australia 9 tembakan, 7 on target, 5 gol. Iya. Oke. Gitu. Oke, kita break lagi. Kita break dulu, Bung Ropan, Mas Bud. Siap. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.